Berangkat kerja itu sebenarnya nggak selalu berat karena tugasnya. Banyak orang justru merasa lelah. Bukan karena deadline atau target, tapi karena harus berhadapan dengan rekan kerja yang menguras energi. Ada yang suka drama, ada yang hobi menjatuhkan, ada juga yang selalu merasa paling benar. Tanpa disadari, hal-hal kecil itu menumpuk dan bikin capek hati. Kadang kita datang ke kantor dengan niat kerja fokus dan pulang tenang. Tapi suasana berubah ketika mulai mendengar komentar sinis, sindiran halus atau obrolan yang penuh gosip. Rasanya bukan cuma pikiran yang terkuras tapi juga emosi. Padahal pekerjaan sendiri sebenarnya masih bisa ditangani. Ada juga rekan kerja yang sulit diajak kerja sama. Setiap diskusi terasa seperti debat panjang. Setiap masukan dianggap serangan. Akhirnya energi habis hanya untuk menjaga suasana tetap kondusif. Kita jadi lebih banyak menahan diri daripada benar-benar produktif. Yang paling melelahkan adalah ketika kita harus pura-pura baik-baik saja. Senyum tetap dipasang, nada bicara tetap dijaga, meski di dalam hati rasanya ingin cepat pulang. Bukan karena tidak profesional, tapi karena lelah menghadapi sikap yang tidak dewasa. Di situ kita belajar satu hal penting. Tidak semua hal bisa kita kontrol, termasuk sikap orang lain. Tapi kita selalu punya pilihan untuk mengatur reaksi diri sendiri. Menjaga jarak yang sehat, fokus pada tugas, dan tidak ikut larut dalam drama seringkali jadi cara terbaik untuk bertahan. Bekerja itu bukan hanya soal menyelesaikan tugas, tapi juga menjaga kesehatan mental. Kalau rekan kerja terasa lebih melelahkan dari pekerjaan itu sendiri, bukan berarti kita lemah. Bisa jadi kita hanya terlalu lama memaksakan diri berada di lingkungan yang tidak sehat. Pada akhirnya, semoga kita semua bisa bekerja di tempat yang bukan hanya produktif, tapi juga manusiawi. Tempat di mana saling menghargai, lebih penting dari saling menjatuhkan. Karena kerja itu seharusnya melelahkan secara fisik dan pikiran, bukan menguras hati setiap hari. Ada hari-hari di mana kita baru duduk di kursi kerja saja, rasanya sudah capek duluan. Bukan karena tugas menumpuk, tapi karena membayangkan harus berinteraksi dengan orang-orang tertentu. Pikiran sudah penuh bahkan sebelum pekerjaan dimulai. Beberapa rekan kerja mungkin tidak sadar bahwa sikap mereka berdampak besar. Jadi bicara yang meremehkan, candaan yang kelewat batas, atau kebiasaan menyalahkan orang lain perlahan menggerus semangat. Hal-hal kecil seperti itu sering dianggap sepele, padahal efeknya panjang. Ada juga yang senang mengambil kredit atas kerja tim. Saat hasilnya dipuji, namanya yang disebut. Tapi ketika ada masalah, semua langsung dilempar ke orang lain. Situasi seperti ini bikin rasa adil terasa semakin jauh. Tak jarang kita memilih diam demi menjaga suasana. Kita menahan komentar, mengalah dalam diskusi, dan menyimpan perasaan sendiri. Lama-lama, kebiasaan ini berubah menjadi beban yang terus dipikul setiap hari. Lingkungan kerja yang tidak sehat sering membuat orang meragukan dirinya sendiri. Padahal kemampuan tidak berkurang, yang berubah hanya suasananya. Rasa percaya diri bisa turun hanya karena berada di tempat yang salah. Ada momen di mana pulang kerja terasa lebih melelahkan daripada datangnya. Bukan karena badan capek, tapi pikiran penuh dengan kejadian seharian. Obrolan kecil pun teringat kembali dan sulit dilepaskan. Beberapa orang akhirnya membawa beban kantor ke rumah. Emosi yang tertahan seharian ikut terbawa, memengaruhi suasana dengan keluarga atau orang terdekat. Tanpa disadari, masalah kantor merembet ke kehidupan pribadi. Di titik ini, penting untuk mengenali batas diri sendiri. Tidak semua konflik harus dihadapi, dan tidak semua sikap orang perlu ditanggapi. Menjaga energi adalah bentuk menghargai diri sendiri. Belajar bersikap profesional, tanpa harus terlibat secara emosional memang tidak mudah. Tapi ini bisa dilatih perlahan, dengan fokus pada hal-hal yang memang menjadi tanggung jawab kita. Ada kalanya kita perlu mencari ruang aman, entah itu teman kerja yang bisa dipercaya, atau waktu sendiri untuk menenangkan pikiran. Dukungan sekecil apapun sangat berarti di tengah tekanan. Menguatkan diri bukan berarti mengeraskan hati. Justru dengan empati pada diri sendiri, kita jadi lebih bijak dalam menyikapi keadaan. Kita tahu kapan harus bertahan dan kapan harus mengambil jarak. Setiap orang berhak bekerja dengan perasaan aman dan dihargai. Jika lingkungan terus membuat lelah, wajar jika muncul keinginan untuk mencari tempat yang lebih sehat. Perjalanan karier bukan lomba siapa yang paling tahan menderita. Ini tentang tumbuh, belajar, dan tetap waras di tengah tuntutan hidup. Bertahan bukan satu-satunya bentuk keberanian. Kadang keputusan terbaik bukan melawan, tapi melindungi diri sendiri. Entah dengan mengubah cara bekerja, mengurangi interaksi yang tidak perlu, atau merencanakan langkah ke depan. Juga di Sydney, kita mulai explore pada diri sendiri. Kenapa setiap hari terasa berat padahal pekerjaan tidak berubah?
Jawabannya sering ada pada orang-orang di sekitar, bukan pada tugas yang kita kerjakan. Suasana yang tidak sehat bisa membuat hal sederhana terasa rumit. Beberapa rekan kerja suka mencampur adukkan urusan pribadi dengan profesional. Emosi dibawa ke meja kerja. Masalah kecil dibesar-besarkan, dan akhirnya semua ikut terkena dampaknya. Energi habis hanya untuk menyesuaikan diri. Kadang kita merasa harus selalu waspada dengan ucapan sendiri. Takut disalahartikan, takut dipelintir, atau takut dijadikan bahan cerita. Pekerja pun jadi penuh kehati-hatian yang melelahkan. Ada pula yang senang membanding-bandingkan, prestasi orang lain dianggap ancaman, bukan inspirasi. Alih-alih saling mendukung, suasana justru dipenuhi persaingan yang tidak sehat. Situasi seperti ini membuat kelelahan mental jauh lebih terasa daripada lelah fisik. Tubuh bisa istirahat, tapi pikiran terus berjalan. Bahkan di akhir pekan pun rasa tegang belum sepenuhnya hilang. Pelan-pelan motivasi bisa menurun. Hal yang dulu membuat semangat kini terasa hambar. Memilih kesal karena kita tidak mampu, tapi karena lingkungan tidak memberi ruang untuk berkembang. Di tengah kondisi seperti itu, menjaga niat awal bekerja menjadi penting. Mengingat alasan kenapa kita memulai bisa membantu tetap berdiri di tengah tekanan. Setidaknya kita tidak kehilangan arah. Belajar berkata cukup juga merupakan bentuk keberanian. Tidak semua hal harus dituruti. Tidak semua permintaan harus dipenuhi. Menjaga batas adalah cara sederhana untuk tetap sehat secara mental. Ada hari di mana satu sikap baik dari orang lain terasa sangat berarti. Sebuah senyum tulus atau ucapan terima kasih bisa sedikit mengurangi lelah yang menumpuk. Hal kecil tapi dampaknya besar. Kita juga belajar bahwa tidak semua orang harus kita pahami. Ada kalanya menerima bahwa seseorang memang tidak akan berubah. Jauh lebih menenangkan daripada terus berharap. Fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan seringkali menjadi penyelamat. Kualitas kerja, sikap profesional, dan cara merespons keadaan adalah milik kita sepenuhnya. Setiap pengalaman seberat apapun selalu membawa pelajaran. Kita jadi lebih mengenal diri sendiri, lebih peka terhadap batas, dan lebih menghargai lingkungan yang sehat. Mungkin sekarang terasa melelahkan, tapi ini bukan akhir cerita. Setiap orang punya jalan masing-masing, dan setiap fase pasti berlalu. Yang terpenting, jangan menyalahkan diri sendiri atas sikap orang lain. Kelelahan yang dirasakan adalah sinyal, bukan kelemahan. Semoga pirantu hati menjadi lebih tenang dan langkah kembali ringan. Karena pada akhirnya kita layak bekerja tanpa harus kehilangan diri sendiri. Ada hari-hari di mana kita merasa asing di tempat yang seharusnya menjadi ruang mencari nafkah. Bukan karena tidak punya kemampuan, tapi karena suasana membuat kita merasa tidak diterima sepenuhnya. Perasaan itu pelan-pelan menggerogoti semangat. Beberapa orang memilih bertahan dengan cara mematikan perasaan. Datang, bekerja, lalu pulang tanpa ingin terlibat apapun. Cara ini mungkin membantu sementara, tapi tidak selalu menyembuhkan lelah yang menumpuk di dalam. Kadang kita iri melihat orang lain yang tampak santai dan menikmati pekerjaannya. Bukan karena tugas mereka lebih ringan, tapi karena lingkungan mereka lebih suportif. Dari situ kita sadar suasana kerja punya pengaruh besar. Ada skalanya kita berusaha terlalu keras untuk dimengerti. Menjelaskan niat baik, meluruskan kesalahpahaman, berharap hubungan membaik. Namun tidak semua orang mau mendengar, dan itu bukan tanggung jawab kita sepenuhnya. Bekerja dengan hati-hati terus-menerus bisa membuat kita kehilangan spontanitas. Setiap langkah dipikirkan 2 kali. Setiap ucapan ditimbang berkali-kali. Lelah yang muncul pun terasa lebih dalam. Di tengah tekanan penting untuk memberi jeda pada diri sendiri. Mengambil napas, menata pikiran, dan mengingat bahwa hidup bukan hanya tentang kantor. Dunia kita lebih luas dari satu ruangan kerja. Ada kekuatan dalam menerima kenyataan tanpa menyerah pada keadaan. Kita bisa tetap berbuat baik tanpa harus membiarkan diri disakiti. Sikap ini butuh latihan tapi hasilnya menenangkan. Kadang solusi terbaik bukan mengubah orang lain, tapi memperkuat diri sendiri. Dengan begitu, sikap orang lain tidak lagi mudah mengguncang. Kita tetap berdiri, meski angin datang dari berbagai arah. Percaya pada proses juga berarti percaya bahwa tidak selamanya kita berada di titik ini. Perubahan bisa datang dalam bentuk apa saja, selama kita tetap membuka diri dan menjaga harapan. Banyak orang hebat lahir dari lingkungan yang sulit, bukan karena penderitaan itu indah, tapi karena mereka belajar bertahan dan bertumbuh. Kita pun sedang dalam proses itu. Menjaga integritas di tengah lingkungan yang melelahkan adalah pencapaian tersendiri. Tetap jujur, tetap sopan, dan tetap bekerja dengan baik meski tidak selalu dihargai. Tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah dan ingin menyerah. Perasaan itu manusiawi. Yang penting bahwa kita tidak berhenti menghargai diri sendiri.
Setiap langkah kecil untuk melindungi kesehatan mental adalah kemajuan. Entah itu dengan membatasi interaksi, mencari dukungan, atau merencanakan masa depan yang lebih baik. Suatu hari nanti, kita akan melihat kembali fase ini dengan sudut pandang berbeda. Hal yang dulu terasa berat mungkin akan menjadi pelajaran berharga. Semoga siapapun yang sedang berada di fase ini bisa tetap kuat dan lembut pada diri sendiri. Karena ketenangan batin jauh lebih penting daripada sekadar bertahan di tempat yang melelahkan. Ada titik di mana kita mulai memahami bahwa kelelahan ini bukan hal sepele. Tubuh memberi sinyal lewat sulit tidur, pikiran mudah lelah, dan emosi yang naik turun. Semua itu muncul karena tekanan yang terus dipendam. Beberapa orang mencoba menghibur diri dengan berkata bahwa ini bagian dari dunia kerja. Jadi benarnya, tapi bukan berarti semua harus diterima tanpa batas. Setiap orang punya ambang lelah yang berbeda. Kadang kita hanya ingin bekerja dengan tenang, tanpa harus ikut drama atau konflik yang tidak perlu. Fokus pada tugas, menyelesaikan tanggung jawab, lalu pulang dengan hati ringan. Keinginan sederhana yang sering terasa sulit. Lingkungan yang penuh tekanan bisa membuat orang berubah. Yang awalnya ramah jadi pendiam, yang awalnya semangat jadi dingin. Bukan karena sikap aslinya, tapi karena kelelahan yang berkepanjangan. The moment ketika kita merasa sendirian, meski dikelilingi banyak orang, tidak semua bisa dipercaya, tidak semua bisa diajak bicara. Perasaan terasing ini sering menjadi beban tersendiri. Di saat seperti itu, mengingat nilai diri sendiri menjadi penting. Kita bekerja bukan untuk menyenangkan semua orang, tapi untuk menjalani hidup dengan layak. Pendapat orang lain tidak selalu mencerminkan siapa kita. Belajar melepaskan ekspektasi terhadap orang lain bisa memberi ruang bernapas. Tidak berharap dipahami, tidak berharap dihargai berlebihan, hanya fokus pada apa yang bisa kita lakukan dengan baik. Juidil kekasih Neskals menerima bahwa ini tidak semua hubungan kerja harus dekat. Cukup saling menghormati dan menjaga profesionalitas sudah lebih dari cukup. Perlahan kita belajar memilih pertempuran. Mana yang perlu disikapi, mana yang lebih baik dilewatkan. Energi pun bisa digunakan untuk hal yang lebih bermakna. Di balik semua kelelahan, selalu ada harapan kecil yang bisa dipegang. Harapan bahwa situasi membaik, atau setidaknya kita menjadi lebih kuat menghadapinya. Tidak jarang pengalaman pahit justru membentuk ketegasan. Kita jadi tahu apa yang pantas dan tidak pantas diterima. Batas diri pun semakin jelas. Menjaga sikap baik di tengah situasi sulit adalah bentuk kemenangan kecil. Kita tidak membiarkan keadaan merampas nilai yang kita pegang. Setiap hari yang berhasil dilalui adalah bukti ketahanan diri. Meski terasa berat, kita tetap melangkah. Dan itu patut dihargai. Suatu saat, kita akan berada di tempat yang lebih selaras. Entah dengan orang-orang yang lebih dewasa, atau suasana yang lebih mendukung. Sampai hari itu tiba, semoga kita selalu ingat untuk menjaga diri sendiri. Karena bekerja itu penting, tapi kesehatan hati jauh lebih berharga. Pada akhirnya bekerja bukan hanya soal mencari penghasilan, tapi juga menjaga kewarasan dan ketenangan batin. Jika rekan kerja terasa lebih melelahkan dari pekerjaan itu sendiri, ingatlah bahwa perasaan itu valid dan manusiawi. Kita berhak memilih untuk tetap profesional, tanpa harus mengorbankan kesehatan mental. Pelan-pelan belajar menjaga jarak, memperkuat diri, dan menghargai batas pribadi adalah bentuk kepedulian pada diri sendiri. Semoga apapun kondisi tempat kita bekerja saat ini, kita tetap bisa pulang dengan hati yang tidak terlalu berat. Karena sebaik apapun pekerjaan, tidak ada yang lebih penting dari diri kita sendiri, yang tetap utuh dan tenang.